Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdausirul Alam, NIM C1L020047, Prodi Pendidikan Ekonomi, mata kuliah Koperasi dan UMKM. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah koperasi. Yang pertama, sejarah koperasi di dunia. Sejarah koperasi di dunia. Gerakan koperasi di dunia dimulai pada pertengahan abad 18 dan awal abad 19 di Inggris. Lembaga ini sering disebut dengan koperasi praindustri. Dari sejarah perkembangannya, dimulai dari munculnya revolusi industri di Inggris tahun 1770 yang menggantikan tenaga manusia dengan mesin-mesin industri yang berdampak pada semakin besarnya pengangguran, hingga revolusi Prancis tahun 1789 yang awalnya ingin menumbangkan kekuasaan raja yang feodalistik, ternyata memunculkan hegemoni baru oleh kaum kapitalis. Semboyan liberté, égalité, fraternité atau kebebasan, kebersamaan yang semasa revolusi didengung-dengungkan untuk mengorbankan semangat perjuangan rakyat berupa tanpa sedikit pun memberi dampak perubahan pada kondisi ekonomi rakyat. Manfaat liberté atau kebebasan hanya menjadi milik mereka yang menjadi kapital untuk mengejar keuntungan sebesar-besarnya. Semangat égalité dan fraternité atau persamaan dan persaudaraan hanya menjadi milik lapisan masyarakat dengan strata sosial tinggi atau pemilik modal kapitalis. B. Perkembangan koperasi di Eropa. 1. Perkembangan koperasi di Denmark. Jumlah anggota koperasi di Denmark meliputi sekitar 30% dari seluruh penduduk Denmark. Hampir sepertiga penduduk pedesaan Denmark yang berusia antara 18 sampai 30 tahun belajar di perguruan tinggi. Dalam perkembangannya, tidak hanya hasil-hasil pertanian yang didistribusikan melalui koperasi, melainkan meliputi pula barang-barang kebutuhan sektor pertanian itu sendiri. Selain itu, di Denmark juga berkembang koperasi konsumsi. Koperasi konsumsi ini kebanyakan didirikan oleh serikat-serikat pekerja di daerah perkotaan. Yang kedua, perkembangan koperasi di Swedia. Salah seorang pelopor koperasi yang cukup terkemuka di Swedia bernama Albin Johansson. Salah satu tindakannya yang cukup spektakuler adalah menasionalisasikan perusahaan penyaringan minyak bumi yang menurut pendapatnya dapat dikelola dengan cara yang tidak kalah efisiennya oleh koperasi. Pada tahun 1911, gerakan koperasi di Swedia berhasil mengalahkan kekuatan perusahaan besar. Pada tahun 1926, koperasi berhasil menghancurkan monopoli penjualan tepung terigu yang dimiliki perusahaan swasta. Pada akhir tahun 1949, jumlah koperasi di Swedia tercatat sebanyak 674 buah dengan sekitar 7.500 cabang dan jumlah anggota hampir 1 juta keluarga. Rahasia keberhasilan koperasi Swedia adalah berkat program pendidikan yang disusun secara teratur dan pendidikan orang dewasa di sekolah tinggi rakyat atau Folkhögskola, serta lingkaran studi dalam pendidikan luar sekolah. Koperasi Pusat Penjualan Swedia atau Kooperatif Verbandet mensponsori program-program pendidikan yang meliputi 400 jenis kursus teknis yang diberikan kepada karyawan dan pengurus koperasi. Yang ketiga, perkembangan koperasi di Amerika Serikat. Keadaan sosial ekonomi Amerika Serikat pada pertengahan abad ke-19 hampir sama dengan Inggris. Menurut catatan, jumlah koperasi yang tumbuh antara tahun 1863 sampai 1939 berjumlah 2.600 buah. Sekitar 57% dari koperasi ini mengalami kegagalan. Menurut catatan, dalam periode 1909 dan sampai 1921, sekitar 52% dari seluruh perkumpulan koperasi pertanian yang ada telah bekerja secara efektif. Dalam perkembangannya, ada banyak jenis koperasi yang berkembang di Amerika Serikat. Di daerah perdesaan antara lain dikenal dengan adanya koperasi asuransi bersama, koperasi listrik dan telepon, koperasi pengawetan makanan, koperasi simpan pinjam, dan koperasi penyediaan benih. Sedangkan koperasi di perkotaan seringkali menyelenggarakan toko-toko ajaran. Koperasi kredit dan koperasi perumahan juga banyak ditemukan di kota-kota. Di Amerika Serikat juga berkembang koperasi rumah sakit dan koperasi kesehatan. Koperasi pertama yang berdiri di Amerika Serikat adalah The Philadelphia Contributionship from Loss by Fire, semacam asuransi kebakaran. Berikutnya berdiri koperasi pengairan yang mengurus irigasi pertanian. Dan pada tahun 1880 berdiri koperasi pertanian yang besar atau History and Performance Incorporated 1995. Sementara itu, di Amerika Serikat selama bertahun-tahun juga telah berkembang perkumpulan simpan pinjam yang dikenal dengan nama Credit Union. Berkat anjuran Alfonso Desjardins pada tahun 1854 sampai
1921. C. Perkembangan koperasi di Asia. Yang pertama yaitu perkembangan koperasi di Jepang. Koperasi pertama kali berdiri di negara ini pada tahun 1900 atau 33 tahun sesudah pembaruan oleh Kaisar Meiji, atau bersamaan waktunya dengan pelaksanaan Undang-Undang Koperasi Industri Kerajinan. Cikal bakal kelahiran koperasi di Jepang mulai muncul ketika perekonomian uang mulai dikenal oleh masyarakat pedalaman. Gerakan koperasi pertanian yang mengalami kemajuan yang sangat pesat sejak tahun 1930-an, khususnya ketika penduduk Jepang menghadapi krisis ekonomi yang melanda dunia pada periode 1933. Di Jepang ada dua bentuk koperasi pertanian. Yang pertama disebut koperasi pertanian umum. Koperasi ini bekerja atas dasar serba usaha, misalnya menyelenggarakan usaha pemasaran hasil pertanian, menyediakan kredit untuk usaha peransurasian, pemberian bimbingan dan penyuluhan pertanian bagi usaha tani. 2. Perkembangan koperasi di Korea. Perkembangan koperasi di Korea, khususnya koperasi pedesaan, dimulai pada awal abad ke-20. Di Korea ada dua organisasi pedesaan yang melayani kebutuhan kredit petani, yakni Bank Pertanian Korea dan Koperasi Pertanian. Pada tahun 1961, dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Koperasi Pertanian yang baru, Bank Pertanian Korea dan Koperasi Pertanian digabungkan menjadi satu dengan nama Gabungan Koperasi Pertanian Nasional atau National Agricultural Cooperative Federation, disingkat NACF. Gabungan ini bekerja atas dasar prinsip-prinsip koperasi yang modern dan melakukan kerjasamanya atas dasar serba usaha atau multipurpose. NACF bertugas mengembangkan sektor pertanian, meningkatkan peran ekonomi dan sosial petani, serta menyelenggarakan usaha-usaha peningkatan budaya rakyat. Kemudian yaitu saya akan menjelaskan tentang sejarah koperasi di Indonesia. Perkembangan koperasi di Indonesia. Koperasi merupakan lembaga ekonomi yang cocok diterapkan di Indonesia karena sifat masyarakatnya yang kekeluargaan dan kegotong royongan. Sifat inilah yang sesuai dengan asas koperasi saat ini. Sejak lama bangga Indonesia telah mengenal kekeluargaan dan ketergolongan yang dipraktikkan oleh nenek moyang bangsa Indonesia. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi pada pertengahan abad ke-18 telah mengubah wajah dunia. Berbagai penemuan di bidang teknologi atau revolusi industri melahirkan tata dunia ekonomi baru. Tatanan di dunia ekonomi menjadi terpusat pada keuntungan perseorangan, yaitu kaum pemilik modal atau kapitalisme. Kaum kapitalis atau pemilik modal memanfaatkan penemuan baru tersebut dengan sebaik-baiknya untuk memperkaya dirinya dan memperkuat kedudukan ekonominya. Hasrat serakah ini melahirkan persaingan bebas yang tidak terbatas. Sistem ekonomi kapitalis atau liberal memberikan keuntungan yang besar-besarnya kepada pemilik modal dan melahirkan kemelaratan dan kemiskinan bagi masyarakat ekonomi lemah. Dalam kemiskinan dan kemelaratan ini muncul kesadaran masyarakat untuk memperbaiki nasibnya sendiri dengan mendirikan koperasi. Pada tahun 1844 lahirnya koperasi pertama di Inggris yang terkenal dengan nama Koperasi Rochdale di bawah pimpinan Charles Howard. Di Jerman, Friedrich Wilhelm Raiffeisen dan Hermann Schulz memelopori koperasi simpan pinjam. Di Prancis muncul tokoh-tokoh koperasi seperti Carles Fourier, Louis Blanche, dan Ferdinand Lassalle. Demikian pula di Denmark. Denmark menjadi negara yang paling berhasil di dunia dalam mengembangkan ekonominya melalui koperasi. Koperasi di Indonesia pada zaman Orde Baru hingga sekarang. Tampilan Orde Baru dalam memimpin negeri ini membuka peluang dan cakrawala baru bagi pertumbuhan dan perkembangan perkoperasian di Indonesia. Di bawah kepemimpinan Jenderal Soeharto, ketetapan MPRS No. XXIII membebaskan gerakan koperasi dengan berkiprah. Berikut perkembangan koperasi di Indonesia pada zaman Orde Baru hingga sekarang. Pada tanggal 18 Desember 1967, Presiden Soeharto mengesahkan Undang-Undang Koperasi Nomor 12 Tahun 1967 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1965. Pada tahun 1969 disahkan Badan Hukum terhadap Badan Kesatuan Gerakan Koperasi Indonesia atau GERKOPIN. Pada tanggal 9 Februari 1970 dibubarkannya GERKOPIN dan sebagai penggantinya dibentuk dengan Koperasi Indonesia atau DEKOPIN. Pada tanggal 21 Oktober 1992 disahkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Undang-undang ini merupakan landasan yang kokoh bagi koperasi Indonesia di masa yang akan datang.
Masuk tahun 2000-an hingga sekarang perkembangan koperasi di Indonesia cenderung jalan di tempat. Ya demikian yang dapat saya jelaskan tentang koperasi di dunia dan di Indonesia. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.